Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari nada. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Ya. Syukur. Ya. Saya bawa lagi surat orang nih Pak. Iya, iya. Nah, ini suratnya. Bagaimana dari Hayati Nurjannah. Iya, iya, iya. Hayati Nurjannah, apa pertanyaannya? Bilingkanaya, Kota Madia, Ujung Pandang, Kecamatan Bilingkanaya. Iya. Begini Pak Kiai. Syukur kehidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan hidayahnya kita kembali berada di bulan yang suci ini. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita dapat mengangkat amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan pula Bapak berdua selalu di dalam lindungan yang Maha Kuasa bersama keluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Oh iya Pak. Saya salah satu pengagum dialog Bapak berdua dan menjadi pendengar setia dalam acara ini. Mulai masih kecil hingga sekarang. Dan mudah-mudahan Bapak berdua tidak berkeberatan menjawab beberapa pertanyaan saya yang akan saya ajukan kepada Bapak berdua. Adapun pertanyaan saya sebagai berikut. Bagaimana hukumnya menurut Islam orang yang bersumpah atas nama Allah dengan ucapan lillahi ta'ala sementara sumpahnya namanya merupakan bohong belaka. Bersumpah bohong. Kedua, bagaimana sikap saya sebagai orang Islam apabila ada orang yang beragama lain daripada Islam sering mengucapkan assalamualaikum kepada saya setiap saya bertamu dengan orang tersebut? Berdosakah, yang ketiga Pak Kiai, berdosakah wanita muslim yang mencintai laki-laki yang bukan muslim? Mohon penjelasan Bapak berdua. Oh iya. Baiklah dan bagaimana soal bersumpah? Kalau sumpah itu di mana dia bersumpah padahal sumpah itu tidak akan dipenuhinya, maka sumpah semacam itu adalah perbuatan dosa dan apa? Oh, main-main? Oh, main-main. Ada sumpah main-main, itu agama membenarkan. Artinya, sekadar main-main. Contohnya, demi Allah, kamu akan tidur sebentar. Oh, iya. Itu namanya sumpah main-main, itu tidak mempunyai risiko hukum. Iya, betul. Tetapi kalau dia bersumpah mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak demikian, maka sumpah semacam ini adalah sumpah palsu dan itu adalah perbuatan dosa. Oh iya. Jadi akibatnya bagaimana Pak? Ibadah puasanya tidak terima Tuhan. Oh, ibadah puasanya tidak terima Tuhan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, siapa yang tidak dapat meninggalkan kata berdosa, itu namanya sumpah merupakan satu kata-kata yang membawa dosa. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat menerima ibadat puasanya. Itu yang menyangkut masalah sumpah. Kafarahnya bagaimana? Bagi orang-orang itu lain cerita kalau dia bersumpah tetapi ada petunjuk dari Al-Quran. Contohnya begini. Seorang laki-laki bersumpah, demi Allah, saya tidak akan kawin kecuali dengan engkau. Dia sebut nama si wanita. Tahu-tahu di belakang hari ada sesungguhnya wanita lebih baik daripada wanita yang dia bersumpah dari segi ketaatannya. Dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, dari segi keturunannya. Maka Al-Quran memperingatkan, jangan menghalangi sumpahmu untuk kamu mendapatkan yang lebih baik. Dengan demikian sumpahnya dapat dibatalkan dengan membayar denda.
Oh, bayar kafarah ya. Kafarah. Ya. Dengan demikian dosa sumpah dapat hapus. Iya. Nah, itu dan nabah. Soal sumpah yang bersumpah seorang laki-laki terhadap seorang wanita atau sebaliknya. Oh iya. Wanita atau terhadap laki-laki. Iya. Atau sama-sama bersumpah. Iya. Nah, siapa yang melanggar itulah yang membayar kafarah. Oh nah, itu dan nabah. Iya. Yang kedua Pak Kiai, bagaimana sikap saya sebagai orang Islam apabila orang yang beragama lain selain asal ketemu dengan saya mengucapkan assalamualaikum, bagaimana? Nah, sikap kita menjawab dan nabah untuk mereka tidak kecewa. Iya. Tetapi jawaban kita juga tidak melanggar akidah agama kita. Bagaimana Pak Kiai? Jawabannya adalah dengan kalimat alaikum. Oh, kalau kita persis tahu yang mengucapkan itu bukan Muslim. Iya. Dia bilang assalamualaikum. Iya. Maka kita jawab alaikum. Silakan masuk Bu. Iya. Silakan masuk Pak. Iya. Nah, dengan demikian etiket pergaulan kita tidak rusak. Iya. Tetapi agama kita tidak melanggar. Oh, kalau ditanya lagi, kenapa waalaikum saja? Ya begitu tata tertibnya, Bu. Oh, iya. Jadi diberikanlah penjelasan, begitulah tata tertib menjawab kalau kita berbeda agama, Bu. Iya. Tapi kalau kami sesama Muslim, kami harus jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sekiranya non ibu atau bapak bukan Muslim, karena itu kami diperintahkan hanya menjawab kalimat alaikum. Oh, iya. Atau dikatakan saja jangan pakai salam Islam. Itu tidak boleh itu. Ya, barangkali itu mungkin menyinggung perasaannya. Oh, iya. Jadi masalah perasaan juga ke dalam pergaulan bagaimanapun dan ya tenggang rasa harus kita pelihara. Betul. Yang ketiga lagi Pak. Apa? Berdosakah wanita Muslim yang mencintai laki-laki? Begini dan Abah. Iya. Cinta ini permulaan. Cinta ini permulaan daripada mewujudkan suatu rumah tangga. Oh iya. Nah, oleh karena itu hati-hati menaruh cinta. Iya. Meletakkan cinta kepada seorang yang tidak sah kawin. Itu membahayakan dirinya dunia dan akhiratnya. Iya. Sebab itu dalam surat Al-Baqarah ayat 121 atau 221 jelas-jelas Allah mengingatkan kepada kita bahwa la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Iya. Janganlah kamu kawin dengan wanita-wanita musyrik kecuali kalau mereka beriman. Iya. Dan sebaliknya ayat itu juga mengingatkan janganlah wanita-wanita muslim kawin dengan laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Oh iya. Sehingga budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, walaupun mengagumkan kamu tentang kecantikan, kegantengannya, kekayaannya, ilmunya dan lain-lainnya. Iya. Jangan sampai kamu tergoda untuk nikah dengan mereka. Iya. Jadi kalau sudah cinta tertanam kepada non-muslim, itu untuk membongkar perasaan cinta itu akan sulit dan apa? Iya, apalagi kalau sudah punya anak, Pak. Iya. Jadi kalau sudah cinta saling terjadi, maka mau tidak mau dilanjutkan cinta dengan perkawinan. Maka perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, perkawinan itu tidak sah. Dan Allah sudah ingatkan ulaika yad'u ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Iya. Allah akan mengajak kamu masuk surga, tapi mereka itu kawin dengan kamu mengajak kamu masuk ke neraka. Betul. Jadi saya selalu anjurkan sebelum kamu masuk ke neraka boleh diadakan suatu percobaan. Bagaimana percobaannya Pak? Nah, kalau di neraka manusia dibakar seluruh badannya. Betul, iya. Nah, sekarang percobaannya yang ringan aja. Nyalakanlah kompor, taruh kakinya di atas kompor 3 jam saja. Iya. Nah,
bagaimana enaknya bersuami non-muslim, dan bagaimana rasa enaknya terbakar. Hanya sebahagian dari badan dibakar, kalau di akhirat kan ke seluruh badan. Betul. Nah, cobalah pertimbangkan. Cobalah pertimbangkan. Sejauh mana enaknya bersuami? Dan sejauh mana enaknya dibakar? Nah, tuh. Apakah kira-kira ada keseimbangan antara enaknya suami dan enaknya dibakar? Nah, itu dan apa? Sebab itu sudah pasti. Betul. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Betul. Apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Al-Quran nanti pasti akan terjadi. Nah, itu dan apa? Berbahaya sekali kalau kita tidak betul-betul deh. Karena itulah Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu mengingatkan hati-hati memilih jodoh. Hati-hati memilih jodoh. Karena kalau salah pilih, ingat Nabi juga ingatkan dalam suatu hadis, suamimu adalah surgamu, dan suamimu adalah nerakamu. Nah, tuh. Dan sebaliknya juga, istrimu adalah surgamu, dan istrimu adalah nerakamu. Kapan suami itu jadi neraka? Itulah contohnya yang sudah disebutkan Al-Quran. Bila mengambil jodoh yang berbeda dengan agama sang istri. Nah, itu dan apa? Tentu. Akhirnya bagaimana? Masuk neraka. Itulah. Itulah Hayati Nurjana. Jawaban terhadap pertanyaan Anda. Nah, sekarang Pak Kiai kita pindah lagi. Kepada surat selanjutnya. Dari Abdullah Siddiq, NTB Pak Kiai. Barabakodo, Tente 5, NTB. Nusa Tenggara Barat. Ini suratnya Pak Kiai. Mertua saya mempunyai 1,5 hektare sawah. Sawah tersebut sudah dijual labur. Oh, ini bahasa sana barangkali. Oleh menantunya, suami dari kakak istrinya, istri saya. Kini mertua saya sudah meninggal. Begitu pula menantunya yang menjual labur sawah tersebut sudah pula meninggal. Saudara laki-laki dari istri saya 3 orang tinggal di Jakarta. Yang mau ditanyakan pada Pak Kiai dan Naba ialah penjualan labur oleh menantu atas sawah mertua saya itu apakah sah menurut pandangan Islam? Nah, itu pertama Pak Kiai. B, apakah istri saya sebagai anak yang bisa menggugati atau menuntut sawah tersebut, atau harus anaknya yang laki-laki? Sebab menurut pandangan Islam menuntut hak itu adalah wajib. Atas jawaban Pak Kiai dengan Denaba, saya sampaikan ucapan terima kasih. Nah, yang kedua lagi Pak Kiai. Saya pernah membaca sebuah hadis yang artinya diharamkan bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Tetapi ada orang yang bilang kalau emasnya kurang dari 25 karat tidak haram. Di atas 25 karat baru haram. Bagaimana sebenarnya Pak Kiai dan Denaba? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Yang ketiga, bagaimana pula dengan undian sinetron di balik matahari itu yang dihadiahkan, totalnya 500 juta. Hadiah 1 100 juta. Hadiah 2 25 juta untuk 4 orang.
dan hadiah 350.000 untuk 60 orang. Apakah halal? Mohon jawaban dan terima kasih. Abdullah Siddiq, NTB. Begini dan Abah. Bagaimana? Persoalan sawah yang dijual oleh menantu. Di mana mertua, ini masalahnya sekarang dan Abah. Apakah menantu menjual sawah itu semasih hidupnya mertua atau sudah mati? Kalau jika semasa hidupnya, mungkin penjualan itu atas persetujuan mertua. Tentu. Kalau atas persetujuan mertua, penjualan sawah itu tentu sah. Kan itu adalah hak milik daripada mertua. Menantu hanyalah sebagai pelaksana dari kehendak mertuanya. Sebaliknya, jika penjualan sawah itu bukan atas persetujuan mertua, maka jelas penjualan itu tidak sah. Bisa digugat itu. Jelas dan Abah. Sawah itu adalah milik daripada anak-anak. Apalagi bila mertua itu sudah mati, baru menantu bertindak menjual sawah itu tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Maka jelas penjualan sawah itu tidak sah. Itu dan Abah. Itu soal yang pertama yang menyangkut masalah penjualan sah atau tidak sahnya. Dan yang kedua, bila penjualan itu oleh menantu tidak atas persetujuan mertua, atau dan mertua memang sudah mati baru dijual, sahkah anak-anak lain menuntut daripada harga sawah itu? Jelas. Itu dapat dituntut. Oleh karena itu adalah milik dari seluruh ahli waris. Nah, maka harus hasil penjualan itu dibagi di antara ahli waris. Itu yang harus dilakukan antara mereka bersaudara, supaya dimusyawarahkan untuk tidak satu di antara lain membuat sengketa daripada hasil sawah itu. Tapi terjaga kerukunan kekeluargaan bersaudara. Di samping jangan ada yang memakan haram sebagai seorang muslim. Sebab makanan yang haram menjadi sebab ibadah sholat, puasa, zakat, haji tidak akan diterima Tuhan. Nah, ini perlu dipahami, terpelihara kerukunan persaudaraan sekeluarga dan tidak ada memakan yang haram di antara mereka. Itu yang perlu betul itu Pak. Karena masalah keluarga ini. Biar bagaimanapun dan Abah, mereka ini merupakan pertalian darah yang tidak bisa diputuskan. Dan selanjutnya yang menyangkut masalah hukum emas dan sutra. Ada yang mengatakan bila melebihi dari ukuran 25 karat, apakah ada emas 25 dan Abah? Tahu saya itu hanya emas 23, 24. Tidak ada emas 25 itu. Karatnya itu. Itu. Karat yang tertinggi kan hanya 24. Itu emas 24 itu sudah emas yang tertinggi, itu arti kata emas pol. Yang pol itu betul. Itu dan apa ya? Baiknya begini. Hadisnya sudah tegas. Mengatakan emas dan sutra diharamkan buat laki-lakimu, dihalalkan buat wanitamu. Itu kan sudah tegas hadisnya. Cuma yang jadi masalah, keharamannya emas ini dipersoalkan oleh para ulama. Karena laki-laki itu muslim, wanita juga muslim, kenapa dibedakan pemakaian emas antara laki dan wanita? Kalau babi itu haram, haram bagi laki-laki, perempuan sama itu terhadap semua orang muslim haram. Tidak dibeda-bedakan. Kalau masalah babi kita menyebut hukum itu muta'abbudi. Tetapi kalau terhadap emas maka hukumnya jadi ta'akuli. Artinya? Artinya ini menimbulkan latar belakang hukum kenapa itu bagi laki haram, bagi wanita halal. Maka ini timbullah masalah
Kenapa? Iya, iya. Itu kenapa, inilah menimbulkan analisa hukum. Iya, iya, iya. Maka sebagian ulama berpendapat haramnya emas dan sutra itu adalah haramul litanzih. Haramul litanzih. Artinya haram apa? Haramul litanzih itu dalam pengertiannya lebih baik ditinggalkan daripada dipakai. Namun kalau dipakai tidak akan sama dosanya dengan memakan babi. Begitu. Sebagian ulama memandang daripada kedudukan hukum memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Itulah namanya haram litanzih. Iya, betul dan Naba. Ya, selesai pakai. Yang keempat lagi dan Naba ya. Yang ketiga. Apa itu? Bagaimana undian sinetron? Ya. Masalah undian. Kita ini tidak mengikuti secara di balik matahari. Iya. Tapi mungkin sama saja dengan undian-undian yang lain barangkali. Iya. Begini dan Naba. Jika orang memasukkan nama dengan tidak menyetor uang, mereka terus diundi, itu masalahnya tidak termasuk kepada judi. Karena tidak semua judi itu, semua undian itu judi. Ya, memang ada judi itu terkait dengan undian. Tetapi tidak semua undian ditafsirkan sebagai judi. Nah, itu perlu dipahami dan Naba. Contohnya saja ini masalah kita belum paham betul yang sinetron, tapi kita lihat saja begini. Undian yang terjadi pada shopping, membeli barang di shopping center, atau di swalayan, memakai kupon. Di samping kita membeli sepay target sekian, kita dititipi satu kupon yang nanti akan diundi. Nah, maka undian pada swalayan semacam ini atau toko serba ada, uang yang kita sudah keluarkan untuk membeli barang, sudah ada imbalan uang yang keluar dengan barang yang kita peroleh. Betul, Kemudian kupon dititipkan lagi. Kemudian hasil undian, maka ada kita mendapatkan hadiah dari undian itu. Maka undian semacam ini halal dan Naba. Jadi tidak dia dimasukkan ke dalam judi. Nah, apa bedanya judi antara SDSB dengan seperti ini? Bedanya adalah kalau di SDSB itu uang dimasukkan, dipegang karcisnya. Tidak ada imbalan uang di saat kita mendapatkan karcis. Ya, kecuali nanti kalau dalam karcis nomor itu naik, baru ada imbalan. Ini judi namanya. Sedangkan pada jual beli toko serba ada, uang kita yang keluar, imbalannya memang sudah kita pegang, kita peroleh. Kuponnya hanyalah sebagai tambahan. Kalau naik nomor kita dapat, kalau tidak kita tidak ada kerugian. Nah, itu dan Naba bedanya. Mana lagi pakai masalahnya? Ada hadiah 1 juta. Ya, biasa saja dan Naba. Hadiah jual 25 juta. Tidak ada masalah. Jika contohnya seperti toko serba ada tadi. Tapi jika orang memasukkan uang untuk ikut undian, maka ini jadi judi. Itu Jadi demikian pakai. Selesai. Nah, inilah saudara-saudara dari Abdullah Siddiq dari NTB. Nah, ini lagi pakai. Ini dari NTB juga ini. Nah, ini. Saya mempunyai uang simpanan di bank 4 juta. Pada bulan Ramadan 1514 Hijriah atau tahun 1995 yang lalu. Saya keluarkan zakatnya 100.000 rupiah. Tetapi zakat tersebut saya tidak serahkan pada basis. Tetapi saya berikan untuk pembangunan masjid. Berhubung di desa kami masjid masih banyak memerlukan biaya. Yang mau saya tanyakan Pak Kiai,
Dan apa? Itu tentang masalah wangsa itu, zakatnya. Ya, saya tidak sampaikan sama basis. Ya. Berapa uangnya dan apa? Berapa juta simpanannya di bank? 4 juta. 4 juta. Iya. Iya, dia keluarkan 100.000. 100.000. Sudah benar dan apa itu? Benar. 2,5%. Iya. Nah, sekarang soalnya dia serahkan zakat itu ke masjid. Iya. Nah, karena masjid membutuhkan pembangunan. Iya. Memang dan apa dibolehkan. Iya. Zakat itu diberikan ke masjid. Iya. Ya, itu sudah benar. Tetapi jangan dilupakan prioritas pertama dari zakat menurut Al-Quran adalah fakir miskin dan apa. Oh iya. Fakir miskin. Iya. Iya. Bukan masjid itu kan miskin juga itu. Tidak ada pendapatannya. Masjid tidak termasuk orang dan apa. Oh iya. Masjid itu tidak menangis kalau dia tidak makan. Betul. Tetapi masalah rusaknya itu. Itu dan apa ya. Ya oleh sebab itu ada haknya. Tetapi tidak keseluruhan dari zakat itu untuk dia. Oh iya. Nah, oleh karena itu barangkali jika memang ZIS itu berfungsi dengan baik, dapat membagi secara merata, maka lebih bagus zakat itu diserahkan sama ZIS. Iya. Jika ZIS itu berfungsi tepat penyelaksanaan zakat secara benar dan tepat. Iya. Itu. Nah, dengan demikian dan zakatnya memang sah, tapi tidak kena keseluruhan sasaran. Hak yang diberikan kepada miskin tidak diberi. Jadi berarti dan sebahagian zakat itu tidak memenuhi sasaran yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Iya. Nah, ini lagi pakai. Iya. Apakah zakat tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan masjid? Mohon jawaban dan terima kasih. Iya, itu sudah terjawab tadi sekaligus. Iya. Bahwa zakat dapat, tetapi ingat itu zakatul mal. Iya. Kalau zakat fitrah kita lebih mendahulukan untuk si miskin. Orang miskin. Iya. Nah, itu. Kalau di tangan ada dawat, walaupun dicuci dawatnya tidak mau hilang, saya mengambil air sembahyang. Apakah sah atau tidak air sembahyang saya? Mohon dijelaskan. Jawabnya Denaba, kalau hanya tangan kena tinta dicuci tidak hilang, wuduknya itu sah, sholatnya sah. Iya. Oh, kalau begitu Pak Kiai. Nanti kita sambung lagi. Baiklah. Masih ada ini. Saya permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.